Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Untuk menyikapi masalah BUMD, saya ingin selalu hidup ini profesional. Tidak mau sudut pandangnya adalah sudut pandang pikiran saya. Kalau sudut pandang pikiran saya, nanti tudingannya Pak Dedi mah cenah eta mah nek ngabersihan yo supaya direkturnya diganti ku tim sukses Pak Dedi, pasti begitu. Nah, saya begini. Nanti kita sepakati dengan Komisi 3, kita sepakati seluruh BUMD ini, terutama yang bermasalah, diaudit saja oleh audit yang kelasnya internasional, yang biasa mengaudit lembaga-lembaga bisnis. Seluruh kesimpulannya harus kita laksanakan, gitu loh Pak. Kita sudah waktu itu rekomendasinya gitu. Untuk itu, maka ingatkan nanti Bapak Pimpinan Komisi 3 diingatkan untuk segera dianggarkan untuk biaya auditnya. Gitu loh Pak. Sudah, kalau audit udah ikut aja audit, jangan karena penyakit tidak boleh didiagnosa oleh diri kita. Sebutkan jantung cuk saha tuh aing mah kudu deui we. Ada yang sifatnya bisnis, anggaran penyertaan modal ke jasa sarana ini hampir 1 triliun lebih ya. Jasa sarana oke. Jasa sarana Yang jalan ya, ada penugasan. Oke. Penugasan itu ada 3. Pertama jalan tambang. Jalan tambang saya kemarin sangat bahagia. Pak B, Pak Rai, Bapak, Pak Kang Demo sudah ketemu dengan Pak jagoannya. Pak Jayabaya. Ya, waktu itu dia udah menyerah ya di hadapan kita. Tetapi dengan Pak Bu udah ketemu, anggarannya sudah ada 70 miliar di sana. 76 miliar ini ada. Terus juga yang penugasan itu adalah menyelesaikan sampah Nambo. Nah, itu JDL Ekspor. Nah, ini juga yang menjadi masalah persampahan. Tugas kita itu kan tempat pembuangan akhir. Ya, ada Legok Nangka, ada Nambo. Yang bertahun-tahun mungkin Tidak sebelum selesai. Mudah-mudahan ini di masa Bapak, saya berharap ini selesai karena perlu juga mungkin daerah Cirebon ya juga belum, ini baru Bandung Raya dan kita pengen satu presidenan satu PLTS. Ya, karena tugas kita, tugas provinsi itu PLTS. Itu mungkin satu lagi untuk jasa sarana transportasi. Nah, transportasi di Bandung Raya. Di Bandung Raya. Nah, ini mungkin ya perlu karena memang tidak mudah mungkin ya, ini perlu konsen di Bandung Raya. Yang karena monorel, yang usulan Pak PJ itu. Ya. Karena gini juga mungkin 1 triliun. Pak Bu, saya sangat tertarik dengan Pak Gubernur itu membangun tematik keresidenan itu. Jadi karena memang Bandung Raya itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Selama ini saya pernah di kabupaten, nggak pernah ketika membahas anggaran perencanaan bareng dengan Cimahi, sehingga masing-masing, sehingga tidak terintegrasi masalah itu. Mungkin Cirebon ini masih tidak kita bikin integrasikan. Ya, bagaimana supaya tidak ada disparitas antara Kuningan dengan Cirebon. Nah, itu juga maka satu tema seperti itu. Mungkin Priangan Timur, Papua, Madura menjadi satu kesatuan yang terintegrasi ke depan. Insya Allah akan beres. Karena kalau masing-masing selama ini ya akhirnya banjir di Kota Bandung itu kan efek dari atas juga. Iya. Terus juga ke Kabupaten Bandung. Nah, kalau ini terintegrasi pembangunan kita satu tematik, satu kewilayahan, tadi insya Allah akan selesai masalah ini. Dan fungsinya ya gubernur sebagai fungsi koordinasi. Terima kasih tuh Pak. Baik, saya jelaskan ya. Pertama untuk infrastruktur, saya sudah minta kepala PU. Tadinya saya akan mengalokasikan 4,7 triliun sekaligus Pak di tahun ini. Tetapi kepala PU-nya tidak menyanggupi. Karena apa? Karena ada beberapa wilayah seperti di Garut Selatan, Tasik Selatan, Cianjur Selatan, itu AMP dan batching plan-nya nggak ada. Itu saya lagi ya kalau begitu saya bilang yang prioritaskan dulu yang
bisa membuka akses industri, akses pendidikan, akses pertanian. Nah itu nggak apa-apa, nanti yang daerah pedalaman tuh saya akan pakai pola dengan karya bakti TNI, Pak. Nanti itu yang pertama. Yang kedua, yang jasa sarana. Jadi saya udah ketemu Kapolres Bogor hari Rabu, Pak. Nanti Pak Ketua Komisi juga bisa mendampingi, Pak. Hari Rabu saya ingin bertemu lagi untuk menuntaskan bahwa orang yang meninggal di Parung Panjang sudah lebih dari 100 orang. Nah, solusinya menurut saya ada dua. Yang pertama untuk jangka pendek sekarang, tetap saja jalan provisinya bangun tahun ini. Sekitar 50 miliar udah bangun aja. Sambil menunggu yang tahun depan. Tahun depan itu kan berarti kan penyertaan modal, Pak. Kan kalau tanahnya kan dibebaskan kan dalam bentuk kan investasi bersama, kan namanya juga tol ini kan, tol tambang. Nah jadi itu mah kan perlu mekanisme nih. Kalau dari sisi alokasi 1 triliun untuk tahun depan untuk tol tambang kami siap, termasuk untuk penyelesaian wilayah Bandung Raya, yaitu kemacetan. Karena yang lain-lain kita selesaiin dengan misalnya Depok butuh underpass, gitu loh. Cimahi butuh underpass. Di Bandung butuh beberapa jembatan layang. Nah, tetapi untuk Bandung Raya ini terintegrasi Sumedang. Sumedang itu terintegrasi kan di situ ada Jatinangor. Dan itu menjadi kota pelajar. Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat. Itu kan kalau Pak B menyampaikan ke saya, gambarannya ini kali ini kurang lebih 1 triliun dengan konsep monorail. Saya itu nggak ada soal, Pak. Saya siap. Gitu. 2 triliun yang tahun depan itu sudah longgar menurut saya, yaitu untuk tol, tambang dan monorail. Sampah itu kan yang blok Cinangka, blok Nangka kan sudah dilelang, pemenangnya kan sudah ada, cuman kan kesanggupannya 5 tahun. Nah saya lagi cari formula karena ada perusahaan-perusahaan yang katanya bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Maka konsepnya ingin di tiap aglomerasi bahasanya, di setiap wilayah eks-residenan itu ada satu PLTS. Nah ini yang mudah-mudahan nanti seluruh perencanaannya selesai. Nah, untuk itu pada tahun ini yang menjadi fokus kita. Nah, jadi saya sampaikan ke Bapak, saya membagi Jawa Barat ini dalam 5 wilayah kerja. Yang pertama adalah wilayah kerja dari Barat, yaitu saya menyebutnya Kantor Gubernur Wilayah Budaya Sunda Kulon Betawi, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, dan Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Kemudian Kantor Gubernur Wilayah Budaya Priangan, yaitu Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Sumedang, kan gitu loh. Itu kan Priangan secara umum. Kemudian Kantor Gubernur Wilayah Budaya Sunda Pakidulan, yaitu Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, kemudian Pangandaran. Terus kemudian Kantor Gubernur Wilayah Budaya Sunda Wetan, Ciayu, Majakuning, kan gitu. Kemudian Kantor Gubernur Wilayah Budaya Sunda Tengah Betawi, Subang, Purwakarta, Bekasi. Nah tujuannya itu nanti agar terbangun proporsi anggaran secara adil, serta pembangunnya terkoneksi tidak ribut. Nah sekarang tuh ternyata para kepala daerahnya karena muda-muda relatif bisa diajak bicara dan terintegrasi, dan ini harapan baru. Mungkin kalau Bapak bekerja dalam dapil, kami bekerja dalam wilayah, dan dapilnya hampir mirip-mirip saya lihat. Kecuali yang Kuningan ya, jadi dapilnya ke Pangandaran bareng, wilayah kerjanya ke Cirebon. Kalau yang lain-lain sih saya lihat dan Subang ya kan, dapilnya ke Sumedang dan Majalengka ininya, tapi nggak ada masalah. Karena sebagian ke sana kan sulit juga membagi, orang Subangnya Jawa nada. Nah, ini yang menjadi komitmen. Nah, seluruh tahapan pembangunan itu akan terlaksana manakala pemerintah provinsi membuat perencanaan keuangan yang tepat belanjanya. Jadi kalau bahasa saya itu, kalau ruang kelasnya belum tersedia, jangan dulu beli komputer. Ya. Gitu loh. Ruang kelas dulu, karena jangan sampai terjadi dibelah dia mah jalana hotmikna 7 kali, belah di rumah batu kene. Nah, saya ingin ada rasa keadilan. Jadi saya mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan kita menyepakati, Pak, termasuk nanti kita siapkan anggarannya, kita audit, dan termasuk yang barangkali menurut saya sangat prospektif itu jasa sarana, Pak. Karena kalau tol tambang dibangun,
Itu perharinya kalau kata Pak Jayabaya itu 700 miliar tuh masuk, Pak. Per bulannya, per bulan ya? Per bulan, 700 miliar. 7 miliar mungkin. Iya. Punten. Per tahun mungkin. Per tahun 700 miliar masuk per tahun. Ya artinya kalau bangun tol itu ya mungkin 5 tahun bisa balik modal. Ya itu saja, Pak. Masih ada, Pak? Satu lagi. Mangga. Tadi terkait jasa sarana dan jalan tol itu, Pak Group, yang paling utama, yang paling penting kan tadinya ada pembagian bagi hasil. Ya, nah dari payung hukumnya masih belum ada apa-apa dengan Pak Jayabaya dengan kita di ya payung hukumnya saya rasa harus jelas. Tadi kan disebutkan 700 per tahun lah ibaratnya. Nah kita dapat berapa? 50 kah? 60 kah? Itu masih kompensasi ya. ya kompensasi atau 20 70 30 belum cenah ada. 700. Nah, jadi kita jangan melihat 700 ini ternyata belum ada apa-apa karena belum ada perjanjiannya. Iya. Gitu. Oke. Ya. Baik. Silakan Pak Ketua. Lu tadi kelewat tuh masalah Siap. Nanti yang terakhir. Aset yang memang rawan itu. Aset itu bisa lepas itu kan Ya. ratusan miliar. Oh ya kita audit aset aja. Ya itu. Ya. Jadi aset itu sekarang penguasaan Pemprov Jabar terhadap aset itu menurut saya dianggap lemah. Nah oleh karena itu Betul. bagaimana kita harus punya solusi yang itu agar aset itu kembali Ya. ke kita gitu dari penguasaan. Kalau Dikuasai Pak- lagi oleh Pemprov. Kalau aset berarti harus BPK dan BPKP ya. betul. Minta audit khusus aset. Ya. Ya. Siap. Ya. Ya. Ya siap Bu, duh. Ini heran gitu tuh rangka teh ya. Pak Gubernur kan tadi derajat ya kan tadi mah Bapak sampaikan atas derajat. Tetapi kan sekarang Derajatnya Garut ya? Derajat Garut. Banyak kendaraan yang masuk dari Samarang ya, dari Nagreg ke Samarang terus langsung ke derajat. Nah di sana teh Pak sempit. Jadi sekarang mah banyak yang kecelakaan karena banyak truk-truk yang besar yang bawa ke Kamojang, ke Sepron gitu Pak, alat-alat. Jadi itu tuh sempit Pak. Jadi Ya udah kita ambil alih menjadi Iya. provinsi melakukan pelebaran jalan Nah, dan itu penguatan pelebaran. sesuai Nah. dengan kapasitas tonase kendaraan yang melewati. Nah itu Pak. Sip. Siap, aman. Mangga. Nih. Tadi kan Ya, Mangga, Pak, mangga. ketemu Pak. tadi pas struktur semua gitu ya. Kalau saya ngelihat itu untuk meningkatkan angka harapan hidup. Nah, ternyata kalau Bapak main ke puskesmas perbatasan itu fasilitasnya kurang sekali gitu lah. Oke. Nah, setiap tahun itu memang ada bantuan dari provinsi untuk jadi barang dikirim tuh beberapa tempat dari provinsi ke puskesmas. Nah, barang yang dikirim itu tidak up to date gitu. Sekarang kan banyak misalkan untuk ngukur Kita lengkapi, Pak. Nah, sekalinya minta bantuan itu karena memang di daerah perbatasan itu kan jauh nih ke puskesmas. Ini kan kebanyakan puskesmas membantu. Pemerintah daerah tingkat 2 biasanya memang menggelontorkan anggaran, tapi fasilitasnya kurang memadai. Bagaimanapun kita kan ada wilayah kita semua. Itu mohon perhatian Pak. Benar. Iya, bagi saya perbatasan itu adalah kehormatan, Pak. Iya. Jadi mungkin di tahun ini kami akan mengintervensi pembangunan puskesmas di daerah terpencil Ya, alhamdulillah. dengan kualitas sama dengan yang di kota. Itu yang pertama. Termasuk kelengkapannya dan kami sudah nyiapin ambulan-ambulan dengan kualifikasi tertentu. Yes. Yang berikutnya adalah peralatan cukup, bangunan hebat, ambulan ada, kalau dokternya nggak ada artinya. Untuk itu kami akan menyediakan honor khusus bagi tenaga ahli yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi untuk para dokter yang bersedia melayani di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota provinsi dan kabupaten. Nanti kita identifikasi, Pak Bonang kalau dicatat, identifikasi sehingga misalnya mereka mendapat stimulus tambahan 10 juta per bulan misalnya kan. Biasa. Itu kan akan menurut saya Ya. bisa kok provinsi, saya udah tahu duitnya cukup. Provinsi teh loba duitnya sebenarnya. Turun, Pak Gubernur. Ya. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Gups, kebetulan saya Ketua Papumperda di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami sudah membuat Papumperda tahun ini yang sudah diparipurnakan ada 15. Nah, salah satunya perda ini kaitan dengan tata kelola BUMD, Pak Gups. Nah, tadi kita dengarkan betapa kisunya BUMD ini sekarang. Memang menurut saya 5 tahun sudah saya di Komisi 3. Saya melihat bahwa memang di BUMD kita ini tidak jelas tanggung jawabnya.
sehingga mereka siapapun yang menjadi dirut, menjadi komisaris, kayak tidak serius mengelola BUMD ini. Nah, maka dari itu kami meluncurkan rencana perda yang berkaitan dengan tata kelola, agar ke depan BUMD ini dikelola ada aturan mainnya. Contohnya saja Pak Bu, andai kata ada direktur BUMD yang tidak bisa memberikan dividen, dia harus mundur dong dari dirut BUMD. Kalau dia ingin jadi dirut, dia harus bisa memberikan dividen itu. Nah, kalau 41 BUMD kita ini bisa menguntungkan, inilah barangkali Pak Bu bisa membangun Jawa Barat. Nah, saya menyadari betul Pak Bu, kalau kita ingin membangun Jawa Barat hanya berdasarkan pajak rakyat, kayaknya sulit Pak. Berat sekali. Nah, salah satunya ini, bagaimana kita membuat tata kelola ini secara maksimal sehingga nanti bisa menguntungkan. Ya, itu harapan saya. Kita tahu bahwa ada kesan di luar sana itu bahwa eksekutif ini hanya pintar belanja, pintar menghabiskan uang, tapi Belanja pun nggak pinter Pak, karena nggak tepat belanjanya. nah kurang pintar mencari uang Pak. Pinter menghambur-hamburkan uang. Ya. Jadi bagaimana caranya kita ajak sekarang pemerintah di Jawa Barat ini pintar juga nyari uang. Ini melalui kita bagaimana membina, mengelola, memaksimalkan BUMD yang ada ini. Belum jadi istri yang baik Pak. Ya. Diberi duit banyak kok. Nah, ya. Jadi harapan saya di bawah pemimpinan Pak Gub sekarang ini, baik provinsi, kabupaten, kota, nanti pemerintahnya pintar nyari duit Pak. Ya. Itu harapan kami. Maka dari itu saya mohon dukungan dari Pak Gubernur. Kebetulan saya ketua Pokok Perdanya, bagaimana supaya ke depan kita betul-betul bisa membuat aturan yang sangat mendukung untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat ini. Kami juga sedang membuat perda tentang kebudayaan, Pak Bu. Iya. Nah, dengan Pak Ketua Dewan kemarin setelah berkolaborasi kita pemikiran bagaimana mengembangkan budaya-budaya kita di Jawa Barat ini. Agar apa? Agar paling tidak menjadi rencana pariwisata di sini di Jawa Barat ini. Karena kita tahu bahwa potensi pariwisata Jawa Barat belum digali sama sekali, Pak. Padahal kita punya perda desa wisata yang bisa memaksimalkan desa-desa di Jawa Barat bisa menjadi tempat-tempat wisata. Ini contohnya di tempat Gubernur datang, kita melihatnya tempat luar biasa. Kalau saja semua kota yang ada di desa yang ada di Jawa Barat bisa seperti ini, luar biasa. Nanti seperti ini semuanya. Nah, ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya saya termasuk yang ingin mendorong ini harus mendapat dukungan dari DPRD. Begini Pak, kalau birokrasi selalu berada dalam zona nyaman nggak akan maju. Betul, sepakat itu. Contoh begini, kalau target pendapatan negaranya itu 19 triliun kemudian dipasang 19 triliun, apa artinya? Ya 100% terus. Iya. Kapan dia berkeringatnya? Coba nanti di perubahan anggaran, teman-teman gitu, jangan saya aja karena saya pendatang baru. Teman-teman minta gitu loh. Saya pasti begitu. Targetnya taikin dong. Kalau dari 19 triliun pendapatan asli daerahnya taikin menjadi 22 triliun misalnya. Sehingga orang menjadi kepala pendapatan itu ada tantangan. Bukan ada menikmati tinggal setoran gitu loh. Kalau sekarang kan tinggal setoran, sistemnya sudah jalan kan. Nah, kita mari gitu. Dan itu saya pernah lakukan ketika jadi bupati, Pak. Ketika jadi bupati, kalau pendapatan daerahnya itu 1 triliun, maka saya pasang 1,4. Sehingga nggak pernah akhir tahun tuh capai 100%, paling 96. Tapi kan itu sudah 96 pun sudah loncat. Nah, kalau di zona aman terus, Bapak nggak akan jadi DPRD provinsi, Pak. Karena berani. Makanya agar tidak zona nyaman terus, Bapak coba nanti maju DPR RI. Kawan Pak Aher.
bukan melawan, bareng dengan Berkat Bapak. perjuangan Iya. Jokowi siap. Terus cakap ya. Ya. Mudah-mudahan ini pertemuan bukan yang pertama dan terakhir, Pak. Amin, Kita insyaallah. terus banyak hal, sebetulnya masih banyak yang harus disampaikan. Tidak cukup waktu hari ini. Termasuk juga tentang flyover Bojong Soang mungkin. Iya, Pak, siap. Bagi saya beda berpendapat dengan Pak Bupati. Nanti juga ngobrol dengan Bupati. Nanti diskusikan mana yang tepat. Yang tepat menurut saya pikiran, tapi mungkin nanti jadi dibuka ruas jalan baru. Karena Bojong Soang itu, Pak, itu bebannya dari Majalaya orang akan ke Jakarta pasti ke Bojong Soang. Tapi setelah dibuka kilometer 149, ini akan teruraikan. Oke. Jadi ruas jalan baru yang perlu itu. Pembangunan jembatan. Nanti pas pembahasan dengan aglomerasi ya Pak, Ya. Bapak hadir, saya Insya- undang. asal Para diundang tetap- aja. diundang pasti Pak. Ya, insya Allah. Babaturan komisi itu. Pan abdi ge mantan ketua komisi 4 komisi DPRD Kabupaten Purwakarta. Jadi tahu saya penderitaan komisi. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita untuk kepentingan kemajuan bangsa itu rakyat Jawa Barat ya harus siap. Siap. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita doakan Pak Gubernur sehat, walafiat, dimudahkan segala urusannya dan disukseskan untuk membawa Jawa Barat Amin. menjadi Jawa Barat yang maju istimewa. Amin. Demikian dulu mungkin Pak Gub ya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dari saya sendiri, mungkin nanti Pak Gub terakhir. Dari kami dari Komisi 3, terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan bisa berdiskusi lebih panjang lagi ke depannya. Demikian dari saya mungkin selaku pimpinan Komisi 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat dan para anggota. Ini adalah bagian kita membangun sinergi agar Jawa Barat ke depan jauh lebih baik, bisa Jawa Barat istimewa, dan proses komunikasi seperti ini akan terus berjalan. Dan kita juga ke depan akan melakukan rapat-rapat secara terbuka di mana publik mengetahui apa yang dikerjakan oleh kita. Hari ini publik Jawa Barat mengetahui bagaimana kepemimpinan saya berjalan. Saya bertemu dengan para anggota Komisi 3, semuanya solutif dan kemudian mengarah pada Jawa Barat yang jauh lebih baik. Pertama, belanja harus tepat. Kedua, harus pintar cari duit, ya kan? Jadi belanja dulu yang tepat, Pak. Baru cari duit, Pak. Jangan cari duit baru belanja. Karena kalau cari duit belanja, nanti adalah orang numpukin duit, belanjanya nggak diperhatikan. Saya belajar filosofi itu Pak sederhana. Saya dari dulu. Siapa sih guru anggaran saya? Guru anggaran saya ibu saya. Ibu saya itu dari dulu tidak pernah berpikir uang gaji bapak saya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana ke-9 anaknya bisa makan dengan baik dengan memanfaatkan uang yang ada. Ini belanja yang tepat, kemudian kita tingkatkan pendapatan, coba kita tantang nanti eksekutif di bawah pimpinan Deddy Mulyadinya. Iya. Berani nggak masang anggaran jangan 19 triliun pendapat asli daerahnya, berani nggak 23 triliun? Iya. Iya Pak? Iya. Nah, kemudian BUMD disehatkan, kemudian yang berikutnya adalah rakyat disejahterakan. Itu saja, karena yang paling bahagia dengan kalimat sejahtera adalah Bapak, karena Bapak berasal dari Partai Keadilan Sejahtera. Atur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.